Kadang aku mikir, pas masih pondok dulu, setiap hari itu selalu ada checklist kegiatan yang harus dilakuin. Dari bangun pagi sampai malam, semuanya udah terjadwal. Tapi pas aku pulang ke rumah, semua itu hilang gitu aja. Aku gak ngelakuin hal-hal yang biasa aku lakuin di pondok. Alasannya, ya karena males aja. Dan jujur setelah aku keluar dari pondok, aku baru sadar, itu gak baik. Soalnya, apa yang aku dapetin selama di pondok tuh gak seharusnya berhenti pas aku udah gak di sana lagi. Aku udah ngeluangin waktu bertahun-tahun buat belajar. Aku rela begadang, nahan ngantuk, lawan rasa malas, dan terus berjuang walau capek. Tapi kalau semua itu gak aku terusin, bukannya jadi sia-sia. Ilmu yang aku dapetin gak diamali, kebiasaan baik yang dulu aku jaga malah hilang, padahal waktu gak bisa diulang. Dan rasanya makin nyesek kalau akhirnya aku sama aja kayak orang yang gak pernah mondok, padahal aku pernah. Makanya setelah aku keluar dari pondok, aku coba mulai lagi kebiasaan itu. Aku bikin checklist kegiatan harian sendiri, walau awalnya dikit banget sih. Tapi pelan-pelan aku tambah, sampai akhirnya aku kepikiran buat bikin jurnal beneran. Jurnal yang bukan cuma checklist kegiatan, tapi juga ada mood tracker, catatan kecil, dan hal-hal yang bikin aku lebih sadar sama diri sendiri. Dan ya, karena buku jurnal yang dijual mahal, aku putusin buat bikin sendiri aja. Walau tulisan aku gak bagus-bagus amat, tapi rasanya seru banget. Apalagi pas akhirnya jurnal itu udah selesai. Rasanya puas banget. Jadi tahun depan, tahun 2026, aku udah siapin jurnal full untuk 1 tahun. Dan intinya, kita harus terus berusaha jadi versi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Jangan sampai setiap hari kita masih sama aja, gak ada perubahan, gak ada perkembangan. Apalagi kita pernah menuntut ilmu. Jangan sampai kita malah sama kayak orang yang gak pernah menuntut ilmu, gak pernah belajar. Kita harus terus berusaha memperbaiki diri dan jangan nyanyain waktu. Setiap waktu yang kita punya, isi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Karena waktu gak bakal balik lagi. Dan jujur, bikin jurnal kayak gini tuh ngebantu banget buat aku. Kegiatanku jadi lebih rapi, lebih teratur, dan lebih kejaga. Kadang kalau lagi males, terus aku buka jurnal, rasanya tuh kayak dapet semangat baru lagi. Kayak diingetin, kamu masih punya checklist yang harus dikerjain hari ini. Pokoknya bikin jurnal itu seru banget, dan bisa bantu buat tetap konsisten. Mungkin kalian juga bisa coba bikin jurnal versi kalian sendiri. Siapa tahu dari situ kalian bisa mulai jadi lebih semangat dan lebih tertata lagi.